Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Saya Rima Febianto, mahasiswa S1 Pendidikan Geografi dari Universitas Jember. Hari ini kita akan belajar bersama tentang lingkungan hidup. Jadi, apa sih lingkungan hidup itu? Lingkungan hidup adalah tentang bagaimana kita sebagai manusia berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Kita akan mempelajari bagaimana aktivitas kita sehari-hari dapat mempengaruhi ekosistem dari udara yang kita hirup, air yang kita konsumsi, hingga bagaimana kita dapat menjaga keanekaragaman hayati yang unik di planet kita. Nah, selanjutnya agar lebih paham, mari kita ke materinya. Let's go! Materi lingkungan hidup. Yang pertama, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia tersebut, baik itu unsur hayati atau biotik maupun unsur tidak hayati atau non hayati yaitu abiotik. Unsur hayati mencakup semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Unsur tidak hayati mencakup benda mati seperti air, udara, tanah, mineral, dan iklim. Kedua unsur ini saling berinteraksi dan membentuk ekosistem yang kompleks dan sangat dinamis. Mengapa kita harus memahami lingkungan hidup? Apakah lingkungan hidup itu penting? Nah, jawabannya adalah untuk keseimbangan dan ekosistem. Memahami lingkungan hidup membantu kita menjaga keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang seimbang adalah kondisi di mana komponen biotik dan abiotik berinteraksi secara harmonis sehingga mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Sedangkan ketidakseimbangan dalam ekosistem dapat menyebabkan gangguan seperti berkurangnya keanekaragaman hayati, pencemaran, dan bencana alam. Selanjutnya, keberlanjutan sumber daya alam. Sumber daya alam seperti air, tanah, udara, dan mineral sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup. Memahami cara mengelola sumber daya ini dengan bijak memastikan bahwa mereka tetap tersedia untuk generasi mendatang. Sedangkan penggunaan yang tidak bijaksana atau berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Yang selanjutnya, untuk kesehatan manusia. Kualitas lingkungan hidup berpengaruh langsung terhadap kesehatan manusia. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat menyebabkan berbagai penyakit. Nah, oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan adalah upaya penting untuk kesehatan masyarakat. Selanjutnya, untuk kesejahteraan dan ekonomi. Lingkungan yang sehat mendukung kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tanah yang subur menghasilkan tanaman pangan yang melimpah. Air yang bersih mendukung kehidupan akuatik dan manusia. Dan yang terakhir, pemandangan alam yang indah menarik wisatawan. Sebaliknya, kerusakan lingkungan dapat menghambat kegiatan ekonomi dan menyebabkan kerugian finansial. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk pelestarian keanekaragaman hayati.
Keanekaragaman hayati mencakup berbagai jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Setiap spesies memiliki peran yang unik dalam ekosistem. Memahami lingkungan hidup membantu kita melestarikan keanekaragaman hayati. Yang penting untuk stabilitas ekosistem dan sumber daya genetik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang selanjutnya masalah lingkungan hidup. Jadi, masalah lingkungan hidup adalah tantangan yang mengganggu ekosistem dan kualitas hidup akibat aktivitas manusia dan proses alamiah. Masalah utama meliputi polusi udara, air dan tanah, perubahan iklim, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, dan penipisan lapisan ozon. Masalah-masalah ini berdampak negatif bagi kesehatan manusia dan organisme lain, serta memerlukan tindakan terpadu untuk mitigasi dan pemulihan. Nah, subbab selanjutnya yaitu upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, ada konservasi sumber daya alam. Konservasi adalah upaya menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Strategi konservasi meliputi pelestarian hutan, perlindungan spesies yang terancam punah, dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya air dan tanah. Yang kedua yaitu reboisasi dan penghijauan. Reboisasi adalah penanaman kembali pohon di area yang telah ditebang. Penghijauan meningkatkan penyerapan karbon, mengurangi erosi, dan menyediakan habitat bagi satwa liar. Yang nomor 3, pengolahan sampah. Pengolahan sampah dengan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle membantu mengurangi volume sampah, menghemat sumber daya, dan mengurangi pencemaran. Yang nomor 4, pengurangan emisi gas rumah kaca. Penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa, serta peningkatan efisiensi energi dan teknologi ramah lingkungan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, selanjutnya yaitu peran individu dan masyarakat. Yang pertama, kesadaran dan pendidikan lingkungan. Penyebaran informasi dan pendidikan lingkungan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Program pendidikan di sekolah dan kampanye publik dapat membentuk sikap dan perilaku yang ramah lingkungan. Nomor 2, partisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian. Individu dan komunitas dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelestarian seperti penanaman pohon, pembersihan lingkungan, pengolahan sampah, dan mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, di akhir materi ini kesimpulannya yaitu lingkungan hidup yang sehat dan lestari adalah tanggung jawab bersama. Setiap individu harus berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Keterlibatan kita semua sangat-sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup di bumi. Memahami dan mengambil tindakan untuk menjaga lingkungan hidup bukan hanya penting untuk kita, namun juga untuk masa depan anak cucu kita. Nah, jadi gimana nih? Apa kalian sudah paham dan tahu apa itu lingkungan hidup? Jadi,
mari bersama kita belajar dan menjaga lingkungan untuk keberlanjutan di masa depan. Sekian dan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.